Selamat hari Minggu, teman-teman. Sekarang sebelum kita mulai kebaktian, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh pribadi dulu ya. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih kami diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu, sehingga kami menyerahkan segala kebaktian ini dari awal hingga akhir di tanganmu. Maka beri kami ya Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan semuanya bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan lagu dari KJ4, Hai Mari Sembah. Kebaktian pemuda ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Teman-teman semua, sebagai pemuda, kita tuh seringkali menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menemukan adanya krisis yang harus tetap kita hadapi. Nah, melalui tema perenungan kita hari ini, yaitu Dancing in the Storm, kita diajar untuk dapat tetap memaknai proses hidup dan menyadari peran Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 34, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil gelas secara pribadi dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Mohon ampun jika seringkali di dalam hidup kami tidak taat terhadap segala perintah-Mu. Kami juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan kami seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyerahkan hidup kami di tangan-Mu, dan kami percaya Engkau membimbing kami setiap langkah. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pengakuan dosa, sekarang kami menerima berita anugerah. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 5 sampai 7. Demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai. Teman-teman, mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 427, Kusuka menuturkan. Mari rekan-rekan pemuda kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang menjadi kerinduan kami ialah di setiap musim kehidupan kami tetap setia dan senantiasa dapat merasakan penyertaan Allah. Bukan hanya ketika kami mengalami hal-hal yang menyukakan hati kami, tetapi juga di saat kami mengalami berbagai badai hidup di tengah pergumulan, permasalahan yang kami hadapi sebagai para pemuda Kristen. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan mengajar kami, membimbing kami supaya ketika firman itu diberitakan, kami dapat memahaminya dengan baik, dan terlebih dengan sukacita juga kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, kami rindu dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari membaca Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Sobat Muda, semoga kita di dalam keadaan baik dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Life is not about waiting for the storm to pass, but it's about learning dancing in the rain.
Hidup itu bukan soal menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan atau menari di tengah badai. Saya yakin mungkin sebagian atau kebanyakan dari kita pasti sudah sering mendengar quotes ini ya. Quotes yang kayaknya wah keren banget, memotivasi kita untuk terus berkarya di tengah segala kesulitan kita. Namun tentu sebagian dari kita juga bakal bilang, aduh kayaknya keren sih ya, apa quotes-nya tuh keren gitu, oke gitu. Tapi kayaknya kok susah ya menari di tengah hujan, menari di tengah badai gitu. Duh kayaknya nggak mungkin banget deh kita bisa tetap sukacita, tetap bisa bersyukur waktu keadaan hidup kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Apalagi teman-teman sekarang kita bener-bener ditantang banget nih buat tetap sehat ya, baik sehat fisik maupun sehat mental gitu ya. Untuk tetap bertahan hidup di tengah segala dampak pandemi COVID-19 yang banget kita rasakan. Betul nggak teman-teman? Saya rasa teman-teman merasakan itu. Gitu. Tapi mari kita mengandai-andai. What if gitu ya. Mari bayangkan jika misalkan sekarang ini pandeminya ini udah beres misalkan ya. Atau nggak pernah ada pandemi COVID-19 di dalam kehidupan kita. Ini what if ya, namanya juga mengandai-andai. Pertanyaannya, apakah benar hidup kita akan otomatis baik-baik saja kalaupun nggak ada pandemi COVID gitu? Kayaknya kalau kita pikir matang-matang kayaknya nggak juga gitu. Kita tetap aja ngalamin yang namanya masalah, kita tetap aja yang ngalamin yang namanya krisis, overthinking, dan juga mungkin pergumulan-pergumulan lainnya teman-teman. Artinya apa? Dengan kata lain hidup kita memang hidup yang penuh dinamika. Dan salah satu dinamika yang kita rasakan yaitu masalah-masalah hidup tadi. So that's life. Ya hidup memang kayak gitu. Nggak semuanya seneng, tapi sebaliknya. Nggak selamanya juga ya kita mengalami masalah terus. Ada kalanya kita seneng dan ada kalanya juga kita mengalami pergumulan. Nah, itu artinya hidup kita punya musimnya teman-teman. For everything there is a season. Gitu kata pengkhotbah. Buat segala sesuatu ada waktunya. Nah, statement ini penting banget teman-teman buat ngertiin dan ngebuat kita makin paham bahwa sekarang ini sebenarnya kita lagi mengalami musim apa di dalam kehidupan kita ini. Kita lagi bergumul kah? Kita lagi krisis kah? Atau kita lagi up and down kah dalam menghadapi semua kehidupan kita ini gitu. Penting banget buat kita tahu kita lagi mengalami apa. Sebab dari situ kita bisa nentuin sikap kita atas apa yang kita alami, teman. Nah, ada statement menarik dari seorang dokter asal Swiss, namanya Paul Turner. Dia pernah bilang bahwa jarang banget kita menjadi penentu atas peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita ini. Seringkali justru hal-hal yang tidak kita kehendaki dan tidak kita sukai, itu yang terjadi. Dan kita hanya bisa menerimanya. Namun, bagaimana kita menyikapi dan menanggapi peristiwa-peristiwa yang tidak kita pilih itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Masalah, pergumulan, penderitaan itu sendiri adalah netral. Apakah kemudian bisa bermanfaat atau justru bisa menghancurkan? Itu tergantung kepada sikap kita. Disinilah ujian hidup yang sesungguhnya, kata Paul Turner. Ya, respon kita terhadap sesuatu itu sangat penting. Dan hari ini, disinilah kita mau merenungkannya sama-sama di dalam terang firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana sih cara merespons masalah-masalah hidup kita? Bagaimana sih melihat peran Tuhan di dalam setiap badai kehidupan yang kita alami? Dan gimana sih buat kita tetap bisa menari kala badai hidup datang menggoncang kehidupan kita? Dan kita mau sama-sama belajar hari ini, teman-teman. Dan mari saya mengundang teman-teman untuk lihat lagi bacaan kita hari ini dari Kejadian 50. Pasal ini adalah babak akhir dalam perjalanan hidup seorang Yusuf. Setelah perikop ini selesai gitu ya, dikisahkan Yusuf meninggal. Entah ini bisa disebut happy ending dari cerita Yusuf karena memang akhirnya ia berdamai dengan saudara-saudaranya, atau bisa juga kisah ini, perikop ini dilihat sebagai refleksi dari seorang Yusuf ya atas semua peristiwa up and down yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana kisah hidupnya yang kayak roller coaster naik turun itu dia maknai di dalam pasal 50 ini. Teman-teman, saya ngajak teman-teman buat flashback sedikit dari kisah Yusuf.
Bermula dari Yusuf dengan jubah maha indah pemberian ayahnya. Dan tentunya ini membuat iri hati saudara-saudaranya. Dan kemudian dilanjutkan Yusuf yang bermimpi. Masih ingat nggak teman-teman mimpi Yusuf apa? Ya, ada berkas gandum, lalu berkas-berkas milik saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkas gandum milik Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan bintang, dan 11. Ya, 11 bintang itu ya, sangat spesifik jumlah saudara-saudaranya gitu. Juga sujud menyembah Yusuf ini gitu. Ya, akhirnya Yusuf dianiaya dan dilempar ke sumur dan dijual ke Mesir. Nah, teman-teman, dari secuplik aja nih kisah hidupnya Yusuf ya. Kita mungkin bisa sepakat teman-teman bahwa hidup Yusuf tentu tidak mudah. Ada konflik di tengah keluarga, ya. Ada iri hati dan dendam yang berbuah konspirasi untuk mencelakai si Yusuf. Betul. Dan mungkin kalau kita jadi Yusuf, kita bakal bilang, salah saya apa? Gitu ya. Atau, mengapa kalian begitu kejam? Gitu ya. Bisa jadi kita ngomong kayak gitu. Tapi apakah Yusuf lalu menyerah di dalam hidupnya? Kayaknya enggak ya teman-teman. Babak selanjutnya, dia dijual ke rumah seorang abdi istana ya. Gitu ya. Di rumah Potifar ya. Dan justru di tengah rumah ini gitu Yusuf menjadi kesayangan ya. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf sehingga selalu berhasil. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Yusuf yang berhasil, Tuhan juga memberikan berkat kepada tuannya, kepada Potifar. Bahkan di ladang pun, di rumah pun diberkati. Artinya apa teman-teman? Poinnya adalah kita lihat hidup Yusuf diberkati Tuhan. Dan bukan hanya diberkati, dia menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Mungkin ini sebuah musibah ya buat Yusuf, dia dianiaya, dijual. Tapi dalam adegan ini gitu ya, dalam situasi kayak gini, ini Yusuf tetap merasakan kok pimpinan Tuhan. Bahkan Yusuf merasakan berkat Tuhan juga. Dan dia menjadi saluran berkat buat orang di sekelilingnya. Gak selamanya Yusuf menderita gitu. Mungkin masa-masa kerja di rumah Potifar ini ya adalah masa yang menyenangkan lah gitu ya. Ada mungkin karirnya sudah baik kalau pakai bahasa kita sekarang gitu ya. Dia bekerja, disayang sama majikannya gitu ya. Kemudian segala sesuatu dia handle. Berarti kan kepercayaannya itu gede banget ya si tuan ini kepada Yusuf. Mungkin mulai enak kita berpikir seperti itu. Sampai akhirnya ya istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf ya. Dan ia bermaksud untuk berbuat sesuatu yang buruk kepada Yusuf. Namun yang menarik apa teman-teman? Yusuf nggak kelewatan batas. Dia tahu batasnya apa. Dan kemudian ya kita tahu, dia diseret ke penjara karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah pertanyaannya, kenapa sih Yusuf bisa sampai sekonsisten itu? Ya tidak lain dan tidak bukan karena dia takut akan Tuhan. Lalu Yusuf di penjara teman-teman. Wow, coba bayangkan. Sungguh gak mudah jadi Yusuf. Musim hidupnya berganti-ganti. Up and down, naik turun gitu ya. Keadaan selalu berubah, bahkan ya nggak melulu selamanya enak gitu. Baru mungkin Yusuf bisa bernafas lega, bisa kerja, bisa fokus gitu ya. Tapi ada aja gitu ya, yang kemudian mengubah kondisi hidupnya kembali. Bahkan ya dia di penjara gitu. Tapi ada satu yang nggak berubah dari Yusuf. Ya, di Kejadian 39 ayat 1, waktu Yusuf di penjara, di Alkitab ditulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Ini keren banget teman-teman. Ini luar biasa banget. Kenapa? Ayat ini seakan negesin satu hal tentang Yusuf. Betul, hidup Yusuf naik turun. Betul, musim kehidupan Yusuf terus berganti. Keadaannya terus berubah. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Gitu. Ini Yusuf lagi ngadepin badai yang silih berganti di dalam kehidupannya. Tapi yang menarik, Tuhan gak pernah ninggalin Yusuf. Dan Yusuf gak pernah ninggalin Tuhan. Relasi Yusuf dan Tuhan inilah yang jadi keyword buat kita teman-teman. Yang perlu kita notice saat kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Bahwa hidup bisa terus berubah, yes, betul banget. Siapa yang bisa jamin kita akan baik-baik saja? Nggak ada. Tapi relasi Yusuf sama Tuhan tetap terjaga. That's the point, teman-teman. Pesan ini kuat banget buat kita refleksikan sama-sama. Mungkin kehidupan kita, iya sih, nggak persis sama kayak Yusuf. Tapi bukankah jatuh bangunnya kehidupan kita mungkin juga persis sama gitu ya. Yusuf juga jatuh bangun.
Mungkin kita punya problem di rumah sama orang tua kita, sama saudara kita, seperti yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya. Mungkin, iya betul. Mungkin kita ngerasa nggak diterima di tengah keluarga kita. Mungkin juga. Atau bahkan di lingkungan pekerjaan kita udah the best banget deh dalam mengerjakan pekerjaan kita, melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa gitu. Tapi apa yang kita dapat? Berbuah, misalkan ada orang yang nggak suka sama kita dicelakakan, bisa jadi kita alami itu. Bukannya kita mengalami badai juga di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Menghantam kita begitu kuat. Sama seperti Yusuf yang dihantam badai itu, kalau kita bisa katakan demikian. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf, dan Yusuf juga tidak pernah meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan juga buat teman-teman. Dalam hantaman demi hantaman badai kehidupan yang datang di dalam kehidupan kita, adakah kita senantiasa mengandalkan Tuhan? Adakah kita betul-betul menyerahkan kendali hidup ini kepada Tuhan? Ada nggak relasi kita dengan Tuhan justru semakin hari semakin akrab, semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan saat betul-betul kita berada di titik nol kehidupan kita? Yang sering terjadi kayaknya sebaliknya, teman-teman. Kita lupain Tuhan. Kita akan lebih puas kalau kita bisa make sure semuanya itu berada di bawah kendali kita. Kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Padahal kita tahu kita nggak bisa. Berat kalau kita tanggung itu sendiri. Dan nggak jarang juga kita bilang Tuhan jahat. Tuhan nggak sayang sama saya. Karena semua hal yang terjadi berlainan, nggak sesuai dengan maunya saya. Dan jika itu kita rasakan, teman-teman, mari kita belajar dari Yusuf. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan saat badai hidup menyerang begitu berat. Jangan pernah lepaskan genggaman tangan Tuhan. Yuk kita balik ke cerita Yusuf, teman-teman. Singkat cerita, di penjara dia ketemu juru roti, juru minum. Dan mereka berdua bermimpi, ya, si juru roti dan juru minum ini. Lalu Yusuf singkat cerita bantu mereka mengartikan mimpi mereka itu. Dan siapa sangka? Dengan melakukan itu, Yusuf jadi bisa malah mengartikan mimpi Fir'aun. Dan kita lihat roda kehidupan Yusuf kembali berputar. Dan dalam hikmat Tuhan, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun. Ia dipakai Tuhan buat jadi berkat, mengatasi bencana kelaparan yang hebat. Dan pada momen itu juga, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. For everything there is a season. Untuk segala sesuatu ada waktunya, benar banget. But for every season, God's always be with us. Dalam setiap musim kehidupan, Tuhan juga selalu ada. Berserta kita, bersama kita. Sampai akhirnya, di teks yang kita baca hari ini, Kejadian 50, Yusuf memberikan statement atau pernyataan imannya tentang segala apa yang ia alami. Di ayat 19 dan 20 ditulis, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf percaya bahwa Allah berperan di dalam kehidupannya. Dan dengan melihat peran Allah itu, Yusuf memiliki kekuatan untuk menjalani hidup sekalipun di tengah badai. Maka undangan bagi saya dan saudara, bagi teman-teman semuanya, untuk tetap melihat dan merasakan peran Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kayaknya hidup ini berat banget buat dijalanin. Sekalipun kayaknya, aduh Tuhan nggak berperan, tanda petik gitu ya. Karena masalah yang satu belum beres, udah datang masalah yang lain dan lain sebagainya. Begitu banyak dan begitu berat. Tapi marilah kita juga melihat bahwa di dalam segala hal yang terjadi, Allah nggak pernah berhenti berkarya. Dan Allah nggak pernah berhenti juga mengasihi Yusuf. Dan tentunya Allah juga tak pernah berhenti mengasihi kita. Maka dari itu, nggak ada alasan juga buat kita untuk menjauh dari Tuhan. Buat buru-buru nyimpulin bahwa ya hidup saya nggak ada artinya lagi. Hidup saya semuanya beban, semuanya masalah. Nggak. Dancing in the storm.
Bukan hanya bicara soal gimana ya saya bisa bertahan dari masalah ini, tetapi lebih dalam lagi. Kita diajak buat terus melihat karya Allah di dalam setiap musim kehidupan. Lihatlah cintanya yang begitu besar yang gak pernah habis buat kita sekalian. Dan saya yakin memang banyak banget pergumulan di dalam hidup kita. Tapi jangan pernah lupakan, Allah pun tak pernah berhenti mengasihi kita. Let's say kuliah kita, sekolah kita, tugas akhir kita, skripsi kita, tesis kita misalnya. Ujian-ujian yang numpuk, bikin kepala pusing gitu ya. Pekerjaan kita, WFA yang nggak selamanya menyenangkan gitu ya. Bikin kita stres juga gitu karena apa-apa di rumah. Belum lagi kondisi kesehatan kita, misalkan rekan kantor kita ada yang positif COVID dan lain sebagainya. Bukankah itu juga menggelisahkan kita? Bukankah setiap malam kita overthinking juga, nggak bisa tidur, begadang, dan lain sebagainya? Mungkin masalah dan badai itu juga ada di relasi kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, teman kita. Atau bahkan soal pasangan hidup kita. Ya, bisa jadi. Itu semua bisa banget menjadi life crisis kita gitu. Jadi badai di dalam kehidupan kita. Dan kita ngerasa ini berat banget untuk kita hadapi. Tapi mari kita belajar teman-teman. Bahwa kita nggak sendiri. Bahwa Allah selalu menyertai. Maka jika tema kita Dancing in the Rain, maka jangan menari sendiri. Menarilah juga di tengah badai karena Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam tarian agungnya, di dalam karyanya yang penuh cinta, senantiasa juga mengundang kita untuk menari bersamanya. Maka ketika kita merenungkan tema ini, yuk kita ingat lagi, memang banyak masalah dalam hidup kita, tapi jangan lupakan, Allah pun tak pernah berhenti menyertai kita. Mari belajar dari Yusuf yang berefleksi dan mengatakan bahwa Allah sedang berkarya baik di dalam kehidupan kita. Mari kita juga belajar untuk mengatakan demikian. Walaupun sekarang berat, ya, tapi one day, suatu hari, kita akan bisa mengatakan, puji Tuhan, Allah tetap menyertai kita senantiasa. Mari teman-teman kita belajar menari bersama, walaupun badai kehidupan belum juga berlalu. Karena apa? Karena Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saat teduh buat kita semua. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, karena dan kami, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, telah diperintahkan kami, yang bertindak secara dan membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bagi kedua dari dalam naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang mendatang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan yang besar, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 11 Januari sampai 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami diajarkan untuk tetap bertahan di tengah segala permasalahan hidup kami dan tak henti-hentinya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan setia, Tuhan tetap berkarya dan Tuhan tetap mengasihi kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tak mudah menyerah, tak mudah putus asa, tapi juga terus melihat karya penyertaan Tuhan. Sesulit apapun permasalahan hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk senantiasa melakukannya di dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap kami, anak-anak remaja dan pemuda di GKI Pasteur. Tuhan kiranya membimbing kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Untuk setiap kami yang masih bersekolah, Tuhan kiranya memberkati sekolah atau kuliah kami. Walaupun kami harus menjalaninya secara daring,
Tetapi biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami semangat untuk tetap giat belajar, untuk dapat belajar dengan baik, untuk dapat menunjukkan prestasi yang baik juga, untuk kemudian memuliakan Bapa yang di sorga. Mungkin kami mulai bosan dan jenuh karena banyak tugas yang harus kami kerjakan, ada banyak hal yang tak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi Tuhan, kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau saja yang menyertai kami semuanya. Kami juga yang akan memasuki tahun ajaran baru di semester ini, kiranya Tuhan juga membimbing prosesnya. Sehingga ke depannya kami dapat belajar dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan satupun. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan yang lainnya. Tuhan yang menolong kami mengerjakannya dengan baik, sehingga kami juga dapat lulus tepat waktu dan dengan hasil yang baik juga. Bapak, kami juga mau bersyukur untuk usaha karir pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami dapat bekerja sampai hari ini, itu pun berkat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik. Tuhan berikan kesehatan buat kami untuk dapat bekerja dengan giat, dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin sebagian kami bergumul, masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang membimbing, menolong, di tengah pandemi yang tak mudah untuk mencari pekerjaan ini. Biarlah kasih Tuhan beserta kami, sehingga kami pun boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, dan dengannya kami bisa berkarya dan memuliakan Tuhan, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang berulang tahun pada pekan ini. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan buat kami untuk terus berkarya memberikan yang terbaik. Kami menyambut kesempatan ini dengan penuh ungkapan syukur, dan kami memohon berkat Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus berkarya di dalam usia kami yang sekarang. Dan biarlah sukacita dan syukur terus kami panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, memberkati para tenaga kesehatan, memberkati setiap orang yang turut terlibat di dalam penanganan pandemi di bangsa kami ini. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong. Dan tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi, baik yang dekat dari kota Bandung maupun di luar kota. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah, jagailah, berikanlah kesehatan bagi kami semua. Mungkin sebagian dari kami ada yang bergumul dalam sakit penyakit, baik mereka yang mungkin dirawat di rumah sakit, mereka yang mungkin terinfeksi COVID-19, mereka yang mungkin berjuang untuk dapat tetap hidup, dapat tetap pulih kesehatannya. Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Berikanlah kami kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah melalui berbagai perawatan yang boleh dilakukan, itu juga mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Mazmur 52 ayat 11. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan setiap harinya kepada kami. Tidak ada kata terima kasih yang cukup untuk pemberian yang Kau
Berikan kepada kami ya Tuhan, yang sekarang kami memberi sedikit dari berkat tersebut ya Tuhan. Kami berdoa agar apa yang kami beri bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu, dan bisa membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan kita, walaupun seringkali kita menghadapi masalah dalam proses tersebut. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian dari KJ 439, Bila Topat Keras Melanda Hidupmu. Rekan-rekan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kebaktian Minggu 17 Januari 2021 sudah selesai. Selamat hari Minggu